91,6 Indika FM bersama dengan Dira Larasati. Teman Indika luar biasa spesial banget di hari Selasa ini. Di sore hari di Indika Foundation Talk kita sudah bersama dengan Uci dan juga Peter, a sign language interpreter atau juru bahasa isyarat yang walaupun kita berjauhan via Zoom tapi tetap aja pasti banyak banget ilmu yang bisa didapat. Nah, kita perkenalkan dulu di sini ada Uci dan Peter. Hai. Hai, halo. Hai. Terima kasih udah ada di Indigo Foundation Talk. Dan Uci, Peter mungkin boleh kali ya ceritain sedikit di mana salah satu fakta luar biasa yang menarik banget bahwa juru bahasa isyarat itu nggak cuma dengar aja, tapi ada juga yang tuli. Mungkin boleh diceritain nggak sih gimana proses penjuru bahasan atau juru bahasa isyarat tuli ini? Mungkin Uci. Baik, nanti yang akan menjawab ialah Peter. Ya. Oke, perkenalkan, nama saya Peter, saya seorang tuli dan saya bersama dengan juru bahasa isyarat dengar yaitu Uci. Saya sebagai juru bahasa isyarat tuli. Mungkin banyak sekali masyarakat yang berpikir bahwa juru bahasa isyarat itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang dengar saja. Melainkan sebenarnya tuli itu juga bisa menjadi juru bahasa isyarat dan sudah banyak profesi juru bahasa isyarat tuli di dunia. Dan biasanya cara kerjanya juru bahasa isyarat tuli ialah dibantu oleh juru bahasa isyarat dengar. Mayoritasnya seperti itu. Jadi kita saling bekerja sama satu sama lain. Jadi dari juru bahasa isyarat dengar ini yang akan menjuru bahasakan ketika ada suara atau lisan. Lalu tuli yang akan menjuru bahasakan melalui bahasa isyarat. Kenapa demikian? Karena tuli ini bahasa isyaratnya lebih dapat dimengerti oleh sesama tuli gitu. Jadi lebih cepat dipahami karena sama-sama dengan penutur aslinya yaitu seorang tuli dengan menggunakan bahasa isyarat. Jadi juru bahasa isyarat tuli itu lebih dapat dipahami oleh masyarakat tuli. Jadi dibutuhkan juru bahasa isyarat tuli. Oke, jadi mereka tuh punya bahasanya sendiri yang sama ya? Maksudnya di Indonesia? Ya. Sebenarnya kalau untuk bahasa isyarat di Indonesia sendiri memiliki banyak variasi, jadi tidak ada satu kesatuan. Jadi kayak bahasa lisan ada bahasa daerahnya ya. Nah, kalau bahasa isyarat juga sama seperti itu. Oh gitu. Tapi tetap mereka walaupun bertemu dengan tuli dari berbagai macam daerah, mereka tetap bisa memahami satu sama lain karena sudah ada ekspresi yang membantu untuk memahami sebuah kata dan juga gerakan handshake-nya, gerakan tangannya juga sama. Walaupun mereka berbeda, tapi dalam gerakan tangannya sama. Contohnya seperti isyarat kucing dengan menaruh tangan, menaruh jari di pipi. Ada seperti itu. Ada juga yang menunjukkan kumisnya kucing gitu. Bentuk tangannya beda, tapi posisi tangan di sekitar wajah yang menunjukkan isyarat kucing seperti itu. Oh, oke. Oh, ini juga sama kucing juga ya? Oh, bukan. Oh, kucing bukan seperti itu. Oke. Gerakannya di bagian pipi kiri dan kanan melambangkan kumis kucing tersebut. Oh, nice. Oke. Dan di mana mungkin akhirnya awalnya deh Uci akhirnya mau menjadi juru bahasa isyarat. Kalau saya pribadi untuk juru bahasa isyarat dengar, sebenarnya itu berawal dari tahun 2012. Dari tahun 2012, tapi itu sebenarnya dulu belum ada istilah juru bahasa isyarat. Dulu saya karena kuliah di salah satu universitas di Malang, jadi waktu itu saya mendampingi mahasiswa disabilitas waktu itu di PTN tersebut. Jadi saya belajar semua disability awareness yang berkaitan dengan disabilitas dan juga seorang tuli itu. Jadi belajar bahasa isyarat, pas itu saya jadi volunteer mendampingi mereka ketika kuliah, dan ternyata setelah saya pindah ke Jakarta itu menjadi sebuah profesi yakni juru bahasa isyarat. Peter, kegiatannya Peter hari-hari apaan aja sih, boleh tahu nggak aku? Kalau untuk sekarang ini kegiatannya saya kebetulan masih kuliah online, lalu saya juga menjadi guru bahasa isyarat. Oh, oke. Dan juga
Saya sebagai peneliti bahasa isyarat di salah satu perguruan tinggi negeri di Jakarta. Oh, menarik. Apa yang diteliti dari bahasa isyarat? Jadi meneliti tentang linguistik bahasa isyarat. Karena bahasa isyarat ini memiliki kaidah-kaidah sama seperti bahasa lisan, seperti adanya morfologi, adanya fonologi. Oh, oke. Oke. Kuliah jurusan? Saya kuliah jurusan sastra Indonesia. Luar biasa, sastra Indonesia. Tapi memang untuk teman tuli di sini komunitasnya memang banyak banget gak sih, Uci, Peter? Banyak banget. Oke. Kegiatan mereka tuh biasanya seperti apa sih? Terutama di tengah pandemi ini. Kalau misalnya seperti saat ini, mereka tentu tetap mengajarkan bahasa isyarat. Jadi kita ada kelas bahasa isyaratnya juga, itu melalui Zoom, karena kan tidak bisa bertatap langsung. Lalu sosialisasi mengenai ketulian melalui Instagram. Pas itu juga kalau saya bisa tambahkan, mereka sekarang lagi, karena kemarin kita habis memperingati Hari Tuli Internasional, jadi selama 1 pekan itu kita membuat acara yang berkaitan dengan tuli, terus mendatangkan langsung narasumbernya dari luar negeri seperti itu. Jadi melakukan buat-buat video di YouTube channelnya juga sudah ada kayak gitu. Oke, penasaran sih sama Peter dan juga teman-teman. Kalau dari Peter sendiri ada hambatan tertentu nggak sih dalam mungkin bersosialisasi dan juga mengenalkan bahasa isyarat ke kita yang teman-teman? Hambatan yang terjadi ya sebagai saya seorang tuli ketika maksudnya mungkin karena si orang dengar ini baru pertama kali tahu tentang bahasa isyarat, jadi mereka untuk memahaminya tidak cepat seperti itu. Jadi agak mikir ini apa ya kayak gitu. Tapi menarik banget loh. Iya, karena kita akhirnya jadi punya komunikasi yang sangat luas gitu. Dan kalau Uci sendiri, kalau jadi juru bahasa isyarat itu harus ada sertifikasinya? Kalau misalnya secara profesional sih memang kita harusnya ada sertifikat ya. Cuma sayangnya kalau di situasi di Indonesia, pertama karena bahasa isyarat Indonesia saja masih belum diakui oleh pemerintah. Lalu yang kedua, profesi kami sebagai juru bahasa isyarat juga belum diakui. Jadi sertifikatnya itu belum ada sampai sekarang. Tetapi menggantikan sertifikatnya ini dengan cara ketika ingin menjadi juru bahasa isyarat harus ada pengakuan dari organisasi tuli. Salah satunya Gerkatin, seperti itu. Oke, itu prosesnya lama. Prosesnya cukup, kalau dibilang lama sih enggak, tetapi proses juru bahasa isyarat mungkin tergantung si juru bahasa isyarat, terutama dengar itu sering tidak dia terlibat aktif di komunitas tuli. Oke. Lama-lama kalau misalnya ada orang dengar yang terlibat aktif di komunitas tuli dan mereka mungkin si orang-orang tuli di komunitas tersebut dapat memahami apa yang sedang dijuru bahasakan oleh orang dengar, biasanya lama-lama nanti akan diajak untuk menjadi juru bahasa isyarat seperti itu. Oke, luar biasa ya. Jadi memang sebenarnya kesempatan itu masih sangat luas sekali sih ya. Uci Ya, betul, dan juru bahasa isyarat sampai sekarang SDM-nya masih sangat sedikit. Iya, betul betul betul. Jadi aku juga di beberapa acara pun sekarang, event-event besar, mereka selalu menyertakan dari juru bahasa isyarat karena memang untuk dari teman tuli ini justru mereka tuh yang paling antusias dalam menikmati setiap event ya, apapun itu, mau musik, terus juga talk show, seminar dan juga lain-lainnya. Luar biasa ya, juru bahasa isyarat ini adalah hal yang pengen banget aku pelajari sih sebenarnya. Tapi prosesnya gue yakin itu pasti memang akan panjang dan memang harus terbiasa. Dan Peter sendiri, kalau misalnya banyak di sini teman tuli, kadang-kadang kalau kita ada di seminar-seminar gitu, cara meningkatkan kepercayaan diri itu seperti apa sih dari Peter sendiri?
untuk meningkatkan percaya diri kalau dari aku sendiri, pertama yaitu pengakuan bahasa isyaratnya dulu. Jadi kalau misalnya tidak ada bahasa isyarat, aku jadi tidak percaya diri untuk berkomunikasi. Karena dulu awalnya aku juga dengan menggunakan lisan atau verbal, itu aku sebenarnya tidak percaya diri dengan diri aku sebagai tuli ketika aku berkomunikasi menggunakan verbal. Itu dengan menggunakan bahasa isyarat, jadinya rasa tingkat percaya diri aku lebih tambah gitu, lebih meningkat seperti itu. Oke, tapi sulit nggak untuk akhirnya mengenalkan bahasa isyarat ke kita-kita sejauh Peter sejauh ini? Sulit, cukup sulit. Tapi itulah namanya proses, kita harus menikmati gimana caranya supaya teman dengar bisa memahami pentingnya bahasa isyarat bagi komunitas tuli dan juga untuk komunikasi orang-orang dengar juga kepada tuli, seperti itu. Jadi ada satu hal yang lucu. Jadi banyak yang berpikir bahwa mungkin yang lucunya ketika si orang dengar ini berisyarat, mungkin gerakan tangannya yang salah. Jadi sebenarnya yang bikin lucu seperti itu sih. Karena mereka kan nggak tahu nih gerakan tangannya seperti apa yang benar kayak gitu. Dan itu cukup menghibur aku. Oke. Boleh ajarin aku nggak sedikit? Kayak misalnya perkenalkan diri aku. Halo, nama aku Dira dari Indika FM. Seperti ini, halo dengan Halo. ya. Oke. Jadi tangan telapak kiri. Halo. Aku. Nama. Oke. Nama. Aku. Ini saya. D. D. I. Selalu tangan kanan yang jadi titik tumpunya. Oke. D. I. R. Jangan petik jari lalu A. Nah, seperti itu. I. R. A. Nah, iya betul. Ini tepuk tangannya orang tuli. Jadi kan kita tidak dengar, otomatis tepuk tangannya dengan menggoyangkan telapak tangan seperti itu. Nah, teman Indika ini seru banget. Aku jadi belajar bahasa isyarat. Kalau kamu pengen lihat seperti apa, lihat langsung di YouTube channelnya Indika FM ya. Ih, seru banget sama Peter. Aku seneng deh. Terus buat Uci sendiri, sejauh ini berarti udah total berapa tahun, Ci, jadi juru bahasa isyarat? Jadi juru bahasa isyarat, sebenarnya kalau benar-benar dikatakan profesi juru bahasa isyarat, dari tahun 2018. 2017 atau 2018. Lumayan ya. Oke. Tapi kalau belajar bahasa isyarat dan waktu itu kan karena masih dianggap volunteer, itu dari tahun 2012. Oke. Berarti selama ini di televisi aja atau mungkin ada event tertentu atau? Kalau aku sendiri juru bahasa isyarat di TV dan juga acara lain, off air kita sebutnya. On air dan on air ada. On air dan juga off air pun juga ada. Oke, luar biasa banget ya. Yang momen paling lo inget banget gak sih selama berpengalaman jadi juru bahasa isyarat, Ci? Kalau aku sendiri pengalamannya apa ya? Banyak sih. Apalagi kalau misalnya ketemu orang-orang yang belum memahami posisi kita sebagai juru bahasa isyarat ya. Karena kan kita biasanya dianggap kayak juru bahasa isyarat kayak cuma dianggap apa ya, kayak sepele mungkin kayak gitu. Terus cuma kecil di bawah kalau di TV ya kan. Betul, cuma yang di kolong yang di bawah nih gitu, kayak gitu aja. Terus habis itu mungkin bertemu dengan teman-teman tuli di seluruh Indonesia yang isyaratnya berbeda-beda seperti itu. Oke. Peter, kan juru bahasa isyarat kan banyak nih dan juga berbeda-beda, nggak cuma Uci aja, ya kan? Nah, Peter sendiri menangkap semua bahasa isyarat mereka nggak? Atau mungkin ada yang miss juga? Ada beberapa juru bahasa isyarat yang mungkin baru pertama kali ketemu, itu butuh penyesuaian. Biasanya 2 hari, itu biasanya langsung paham. Tapi kalau pertama kali ketemu, terjadi miskomunikasi sih biasanya. Jadi harus adaptasi dulu. Oke. Syaratnya. Nggak bisa secara langsung paham kayak gitu. Oke. Jadi mengerti juga sama teman tuli ya? Iya. Oke deh. Dan kalau dari Peter sendiri, next-nya akan punya keinginan seperti apa sih, terutama untuk teman-teman tuli?
Kalau aku pertama untuk harapan kepada masyarakat ya, yang terutama tidak tuli atau masyarakat dengar, berharap masyarakat bisa terbuka untuk menerima keberadaan seorang tuli di sekitarnya. Jadi jangan berpikir tuli ini tidak bisa, tidak memiliki kemampuan atau stigma negatif lainnya. Kalau misalnya masyarakat dengar bertemu dengan seorang tuli, lebih baik ditanyakan komunikasi yang nyaman bagi mereka itu apa gitu. Jangan langsung menjustifikasi, kamu bisa ngomong kayak gitu, seperti itu. Jadi kalau misalkan sama seperti kayak kita belajar bahasa lain ya, bahasa lisan kayak bahasa Inggris dan yang lainnya. Nah sama kayak belajar bahasa isyarat, kita juga butuh proses penyesuaian dan juga harus continue agar bisa dapat lancar seperti itu. Siapa tahu nanti bisa menjadi juru bahasa isyarat kan, karena kan sekarang SDM-nya masih kurang gitu, seperti UCI kayak gitu. Benar, aku setuju. Ya, untuk membantu menjembatani komunikasi seperti itu. Oke, Peter sendiri, kamu kebayang nggak sih kalau misalnya film yang ada sekarang pun juga disertakan dengan bahasa isyarat? Bayangan kalau ketika film menyertakan juru bahasa itu sangat bagus banget ya. Itu mantap. Itu berarti sudah termasuk menuju tatanan yang inklusif film tersebut seperti itu. Oke, tapi di luar negeri atau mungkin di beberapa negara pun udah ada belum sih? Atau memang hanya di acara khusus aja disertakan juru bahasa isyarat untuk pemutaran film? Sebenarnya kalau misalnya untuk film menggunakan juru bahasa isyarat seperti kayak di televisi gitu sih belum ada ya. Jadi mereka fokus ke subtitle teksnya aja. Tetapi kalau untuk acara-acara lain mereka lebih banyak menggunakan juru bahasa isyarat dan melibatkan orang tulinya langsung. Oke. Melibatkan orang dengar. Jadi langsung penutur aslinya seperti itu. Memang itu sih yang paling komunikasi yang paling terbaik ya untuk saat ini. Aku juga dulu sempat setiap tahunnya itu nge-host di acara yang setiap akhir tahun tuh kita mengundang seluruh teman tuli, terus juga mereka yang di kursi roda, terus juga yang tunanetra pun gitu ya. Jadi acara-acara relawan dan di mana antusias event itu sungguh besar banget. Kita tuh ngerasa yang teman dengar ngerasa kayak yang semangat kita tuh kalah jauh ya sama mereka. Peter dan juga Uci, mungkin ada nggak sih yang pengen kalian sampaikan semangat supaya kita tuh sebagai anak muda, apapun kekurangan kita harus percaya sama diri kita. Kira-kira dari Peter deh pengen ngomong apa sih untuk anak muda Indonesia terutama? Jadi untuk anak-anak muda di seluruh Indonesia, kita harus terbiasa untuk bisa membuka diri kita menerima orang-orang yang berbeda di antara kita, seperti itu. Benar banget, oke. Lalu ketika melihat seseorang yang mungkin berbeda dari kita, seperti contohnya disabilitas atau yang lainnya, kita harus belajar nih caranya gimana biar kita bisa beradaptasi bertemu mereka. Juga kita harus tahu disability awareness ketika berhadapan dengan mereka, seperti itu. Jadi ada bekal ketika kita sudah tua nanti, kita bisa menjelaskan lagi kepada generasi seterusnya bahwa ini loh di Indonesia ini berbeda-beda, seperti itu, banyak ragam. Benar. Tapi kalau dari Peter sendiri menerima perbedaan itu butuh adaptasi nggak? Mereka-mereka yang mungkin menganggap berbeda ya gitu. Oke. Butuh adaptasi. Karena kan semuanya setiap lingkungan itu berbeda-beda ya, dan mungkin perlunya adaptasi itu supaya gimana caranya bisa menyesuaikan lingkungan yang berbeda tersebut ataupun orang-orang yang berbeda tersebut, seperti itu. Contohnya ialah ketika mungkin kalau misalnya kita membeli barang mobil baru
membeli mobil baru kan kita nggak langsung pas lihat mobil baru itu, oh udah mau beli yang ini nih. Kita kan harus melihat dulu seperti apa, harus mengadaptasi dulu seperti itu. Coba, nih remnya gimana nih, posnolengnya gimana nih. Oke. Seperti itu. Luar biasa. Jadi aku tuh pengen banget deh belajar. Semoga nextnya kamu bisa main ke Indika FM ya, bisa mengajarkan aku. Siap. Oke, dan kalau misalnya Uci sendiri nih supaya kita teman-teman teman dengar gitu kan juga pengen jadi juru bahasa isyarat membantu teman tuli kita, apa sih yang pengen lo katakan, Ci? Karena mungkin anak muda kan terkesannya ya harus visioner, tapi ternyata kita di bagian komunikasi, terutama ke teman tuli ini, kita justru malah masih sungguh banyak kekurangan SDM-nya. Pengen ngomong apa sih, Ci? Pertama mungkin yaitu kita kayak benar kata Peter, kita membuka diri dulu nih. Kalau misalnya di lingkungan kita itu kan tidak semuanya seragam ya, pasti ada perbedaan gitu. Jadi ketika melihat ada yang berbeda, kita tidak boleh menjustifikasi mereka, oh mereka disabilitas nih, mereka nggak bisa gitu. Jangan seperti itu. Jadi kita harus belajar dulu, mengetahui lebih dalam, karena yang aku temukan bahwa ternyata disabilitas ini mereka sebenarnya orang disabilitas itu kan karena lingkungan yang menghambat, bukan dari fisiknya mereka ataupun baik dari yang terlihat ataupun tidak terlihat, tapi lingkungan yang menyebabkan mereka menjadi tidak bisa atau tidak berdaya. Jadi seperti itu. Jadi aku berpikir selalu seperti itu. Nah, terus untuk menjadi juru bahasa isyarat ya teman-teman pertama membuka diri dulu ke komunitas tuli untuk belajar bahasa isyarat. Sekarang banyak kok media-medianya gitu. Dan tidak menggurui. Jadi karena bahasa isyarat ini punyanya orang-orang tuli, jadi kita walaupun misalkan sudah bisa bahasa isyarat, kita tidak menggurui orang-orang tuli tersebut. Jadi tetap kita harus mengedepankan mereka dulu yang lebih utama. Oke. Jadi ini semoga aja bisa memicu semangat-semangat kita, terus menambah banyak SDM juga untuk menjadi juru bahasa isyarat terutama, karena teman tuli kita tuh semua kreatif-kreatif banget. Berteman dengan mereka tuh sangat menyenangkan, terus juga memberikan dunia baru buat kita dan memberikan banyak insight dan kepercayaan diri mereka sih, yang sangat aku salutkan. Peter, Uci, thank you banget. Terima kasih banyak. Kamu luar biasa. Terima kasih udah mengajarkan kita ya dan udah datang di Indika Foundation Talk. Terima kasih banyak sekali lagi, Uci dan juga Peter. Sama-sama. Luar biasa. Oke, kalau gitu teman Indika, itu tadi obrolan kita bersama dengan Uci dan juga Peter, di mana Peter di sini adalah sebagai teman tuli dan juga Uci sebagai juru bahasa isyarat. Mereka banyak banget memberikan ilmu pada kita, semangat mereka yang harus kita ikuti, dan kita harus salut sih sama Uci dan juga Peter. Baik, kalau gitu nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Uci dan juga Peter di lain kesempatan, dan teman Indika pun juga jangan kemana-mana karena gue masih akan terus menemani sampai tepat nanti di jam 8 malam.